Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai di pengajian pagi hari ini, kita niatkan yang pertama, niat iktikaf selama ada di dalam masjid. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Yang kedua, niatkan di dalam hati masing-masing bahwa pengajian ini secara hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kalau tidak diniatkan matlubnya atau perintahnya dari Allah dan Rasulnya, mengakibatkan tidak adanya niat lillahi ta'ala. Kemudian mari kita ucapkan bersama-sama kalimah thayyibah, kalimah istighfar, syahadatain dan sigot tasdik untuk meluruskan niat kita, dan mudah-mudahan selamanya kita basah bibir kita, lisan kita dengan mengucapkan kalimah thayyibah, sehingga nanti di akhir hayat kita tidak lepas dari ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah.
Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat yang isinya meminta kepada Allah apa kebutuhan kita. Apabila kita butuh sesuatu, minta kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kita butuh umpamanya tempat tinggal, belum punya tempat tinggal, berdoa kepada Allah sholat 2 rakaat. Kita tidak punya pulus, batin kita minta kepada Allah, anggota badan kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Apapun permintaan kita, apapun kebutuhan kita, hajat kita, dianjurkan minta kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Bahkan dalam hadis, apabila kalian pengen minum, mintalah minum kepada Allah. Apabila kalian pengen makan, mintalah makanan kepada Allah. Apabila kalian pengen berpakaian yang bagus, mintalah kepada Allah. Dalam hadis Arba'in juga ada. Apakah pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah? Jawabannya tentu. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pertanyaan dan dipinta oleh orang-orang kafir di waktu itu karena tidak percayanya kepada baginda Rasulullah
dan mereka juga tahu bahwa yang dinamakan nabi dan rasul tentu ada mukjizatnya. Muhammad, seandainya engkau benar jadi nabi utusan Allah, coba buktikanlah apa mukjizat yang kamu miliki. Banyak. Di antaranya dari jari-jari Rasulullah keluar air. Ada makanan sedikit, para sahabat banyak, kemudian nanti kami yang membagikannya, kata Rasulullah. Kelihatannya untuk 2 orang atau 3 orang juga habis, kurang. Ternyata malah nyisa dibagikan oleh Rasulullah. Ada mukjizat yang menurut mereka tidak mungkin Muhammad bisa. Muhammad, seandainya kamu utusan Allah, kamu sebagai Rasul Allah, buktikanlah ini. Siang dan malam, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Kemudian matahari asal terbit dari sebelah timur, dari bulak-balik. Silakan lakukan seperti itu. Kemudian pas tengah-tengah bumi, mataharinya turun. Setelah turun, pas di atas kepalamu, belah jadi 2. Kemudian matahari tersebut yang sudah belah, yang pertama masuk ke sebelah kanan kamu, masuk ke sini. Yang sebelah lagi ke sebelah kiri. Kemudian nyatu lagi, kemudian bersahadat. Gak mungkin Muhammad bisa. Rasulullah sholat 2 rakaat minta kepada Allah, laksanakanlah Muhammad. Ternyata begitu sholat, Rasulullah SAW minta kepada Allah karena dibimbing oleh wahyu, malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Siang jadi malam, malam jadi siang, matahari cepat berjalannya. Kemudian jadi malam, jadi siang lagi, kemudian balik lagi ke tengah-tengah, pas tengah-tengah turun sebagaimana permintaan. Bagaimanakah orang-orang kafir di waktu itu? Benar-benar dahsyat sihir Muhammad. Tidak percaya tetap. Tetapi ini membuktikan bahwa Rasulullah sholat hajat. Terakhir Muhammad, kami akan iman kepada engkau, buktikanlah kemujizatanmu, apa yang ada angan-angan dalam hati saya, kata si kafir Quraisy waktu itu. Padahal dalam Al-Quran, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Masalah hati, rahasia hati, tidak yang tahu. Walaupun dekat dengan kita, sahabat kita, akrab, bahkan minum bareng, makan bareng, kemanapun bareng, tetapi tidak tahu isi dalam hati masing-masing, tidak ada yang tahu. Akhirnya sholat lagi 2 rakaat, Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, apa angan-angan laki-laki ini? Kata dia, kalau saya tahu dia akan masuk Islam, iman kepada engkau dan percaya kepadaku, dia akan masuk Islam. Sholat 2 rakaat. Begitu sholat dipanggil lagi, sini. Apa Muhammad hasilnya? Kamu punya dalam hati kamu, prihatin kamu bahwa kamu punya anak yang tidak jelas kepala dan kakinya, seperti mentimun, bonteng, seperti bonteng.
Benar gitu? Iya. Lantas bagaimana Muhammad? Sekarang anakmu sudah sembuh dan anakmu sudah tunduk dan sudah Islam, masuk Islam. Buktikan Muhammad, dan ayo ke rumahku. Berangkat Rasulullah. Begitu nyampe ke rumahnya, anaknya sudah normal. Kemudian laki-laki itu yang tadinya mengatakan bahwa ini sihir Muhammad yang begitu dahsyat, seketika dia masuk Islam dengan sholat hajat. Dari manakah sumbernya sholat hajat itu? Faqad warada fi sunanit Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma qad masuk ke fi'il madi warada yaridu. Sedikit orang yang pernah nyantren apabila lupa mengingatkan, yang belum tahu sedikit mengenal tentang ilmu sorof. Qad masuk ke fi'il madi. Qad itu mempunyai makna dua, qad litahqiq dan qad litaklil. Qad litahqiq adalah qad yang masuk ke fi'il madi yang mempunyai arti litahqiq, benar-benar. Sedangkan qad masuk ke fi'il mudhari mempunyai arti litaklil atau litaksir. Litaklil itu sedikit atau kadang-kadang banyak. Qad yakunu terkadang ada, qad yakunu terkadang bukti, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Masuk qad ke fi'il mudhari. Ini qad masuk ke fi'il madi dari kalimat waroda yauridu asalnya. Sama dengan sulasi mujarrad bab kedua dengan wazan fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Kalau doroba yadribu fi'ilnya fi'il salim, kalau kalimat waroda yaridu fi'il ghair salim. Apa yang dinamakan dengan fi'il salim? Fi'il yang selamat dari huruf ilat. Artinya fa fi'ilnya tidak ada huruf ilatnya, ain fi'ilnya tidak ada huruf ilatnya, lam fi'ilnya tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat ada 3, waw, alif, dan iya. Maka dalam ilmu tajwid, waw, alif, ya itu termasuk huruf mad, termasuk huruf lim, termasuk huruf elat, dan termasuk huruf ziyadah. Hurufu hiya huruful illah wal maddi tsumma lini waziyadah. Huruf waw, alif, dan ya itu adalah termasuk huruf elat, termasuk huruf mad, termasuk huruf lain, dan termasuk huruf ziyadah. Di kalimat waroda ada huruf wawu, berarti bukan fi'il salim karena ada huruf elatnya wawu, berarti fi'il ghair salim. Fi'il ghair salim disebut juga fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal yang ada huruf elatnya ada di fa fi'ilnya, ada di ain fi'ilnya, dan ada di lam fi'ilnya. Di sini waw huruf elat ada di fa fi'il, fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, la lam fi'il, waroda. Yang ada huruf elat di fa fi'ilnya disebut bina misal. Bina misal ada 2, 1 misal waw, 2 misal ya. Di sini misal wawu karena ada huruf elat di fa fi'ilnya dengan elat wawu. Faqad waroda. Beres tuh ilmu sarofnya. Kemudian fi'il mudhari'nya sama dengan yadribu, yauribu asalnya. Setelah yauribu, karena ya berharokat fathah, wawu kedepannya ada huruf wawu, maka sikol berat, yauribu, yauridu. Karena sikol berat dibuang wawunya,
yaridu, waroda yaridu, fasoro fi'lal mudhari, jadilah fi'il mudhari. Nah itu ilmu sorof. Faqad warada fi sunanit Turmudi, jelas-jelas ada, terdapat dalam riwayat hadis Sunan Turmudi, wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, wa ghairihima dan selain Imam Sunan Turmudi dan Sunan Ibnu Majah, min hadis Abdullah bin Ubay, dari hadis Abdullah bin Ubay. Namanya aslinya, isim karimnya Aufa. Aufa yakni Aufa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, berkata Rasulullah, man kana lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani adama falyatawaddo falyuhsinil wudu'a tsummal yusolli rakaatain. Nah ini hadisnya. Man kanat lahu, barang siapa laki-laki perempuan orang manapun berada, lahu ilallahi hajatun, bagi seseorang itu mempunyai kebutuhan apa saja yang kita butuhkan. Butuh kendaraan, minta kepada Allah, ini kendaraannya masih ketinggalan, minta lagi kepada Allah, minta kendaraan yang terbaik. Sifat dunia seperti itu, tidak ada ujungnya kalau tidak didasari dengan agama yang kuat. Sifat qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merasa cukup, tidak ada sifat qanaah dalam hati kita, tidak ada ujungnya. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Artinya qanaah di situ bukan berarti cukup saja makan seadanya-adanya dengan seperti ini, dengan ikan asin, cukup dengan ikan asin sajalah. Tidak usah. Artinya kemampuan kita yang diberikan oleh Allah, kebutuhan kita itu disesuaikan dengan kemampuan kita, qanaah. Sehingga kita bisa naik motor juga, alhamdulillah, tidak panas hati orang lain naik kendaraan yang mewah, tidak, qanaah namanya. Tidak iri hati seseorang mewah, tidak, qanaah. Maka laki-laki yang qanaah baik, perempuan yang mempunyai sifat qanaah ahsan, lebih bagus. Cari kalau punya istri yang qanaah, cari. Enak kepada kitanya. Kita kemampuan segini, penghasilan segini, dan kebutuhan perempuan, walaupun kita tahu perempuan banyak maunya, tetapi dia menyesuaikan dengan kemampuan suami. Qanaah namanya. Barang siapa yang butuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita baik dunia atau akhirat, au ila ahadin, tadi butuh kepada Allah, minta apa? Pengen dilancarkan belajar, minta kepada Allah, ada doanya. Kita pengen benar-benar memiliki ilmu agama, minta kepada Allah. Kita pengen ibadah, ahli ibadah, minta kepada Allah, sering dibacakan oleh guru kita. Allahumma ja'alna waj'alhum min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dari hamba-hambamu yang sholih. Jadikanlah kami dan mereka dari hamba-hambamu yang sabar. Jadikanlah kami dan mereka dari hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat di ujungnya. Jadikanlah kami dan mereka keselamatan dunia dan akhirat. Man kana lahu ilallahi hajatun, itu butuh kepada Allah, mintalah kepada Allah. Au ila ahadin min bani adama. Maaf ya agak
kering. Sudah kebagian, enggak? Au ila ahadin min bani Adam, atau kita butuh terhadap seseorang. Butuh terhadap seseorang, tidak ada yang punya kecuali si A umpamanya. Tetapi si A ini adalah bakhil, merek kecap jahe, kumed, tahu kumed? Susah memberi, sebutnya apa tuh? Kikir, tidak medit, banyak itu. Ya Allah, aku butuh sesuatu, tidak ada yang punya kecuali si A, tetapi si A ini kikir, medit. Bagaimana caranya ya Allah? Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat supaya si ngasih. Jangankan ngasih, dipinjaman juga tidak ngasih, tidak memberi, minta kepada Allah. Dia punya hutang, tetapi hutangnya itu susah untuk mengembalikannya, padahal punya. Kalau ditagih malah marah. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah supaya tidak marah, supaya dia memberi. Nah, kalau kita punya hutang nih, kita minjem kepada seseorang dengan waktu yang ditentukan. Pas waktunya ternyata Allah berkehendak lain. Di waktu itu kita pas perjanjian, ternyata kita kini belum punya untuk membayarnya. Segeralah minta lagi waktu ya. Jangan diam. Kita yang punya itu datang. Atau sekarang canggih dengan WA. Pak, mohon maaf, ini ternyata waktu yang sudah ditentukan ini karena banyak kebutuhan ternyata belum berhasil. Mohon waktunya diperpanjang lagi. Seperti itu. Jangan diam. Nah, apabila kita butuh kepada Allah dan butuh sesuatu kepada seseorang, mim bani Adama, dari keturunan Bani Adam, kata Bani Adam ini, fal yatawaddo, segeralah berwudu. Nah, kata Rasulullah, wudu, fal yusinil wudu'a, kemudian wudunya yang bagus. Artinya berkumur-kumur, memasukin air ke hidung, kemudian kotoran-kotoran dibuang dulu, bersihkan, hajat kecil atau hajat besar, kemudian sudah normal. Nah, kemudian berwudu walaupun di waktu yang begitu dinginnya. Fala yuhsinil wudu'a, sudah beres wudunya, berdoa kepada Allah. Nah, kan ada dicontohkan tuh oleh ketua DKM di tempat wudu, ada doanya. Sumal yusolli rok'atain, setelah wudunya sempurna, setelah wudunya bagus, nah kemudian ini di wudu. Wudu itu bukan tangan ke air, bukan, tapi air ke tangan, air ke tempat anggota wudu kita. Apa? Ini kita nggak jelas wudu itu. Wudu pas muka, karena muka mah susah, pas harus begini. Keran, ini keran, kemudian ngalir airnya. Nggak ada yang, ada nggak? Nggak ada. Mukanya betul, diambil airnya. Pas membasuh tangan, serut 3 kali ke sini. Sah gak? Sah, cuma dihitung 1 kali. Utamanya bukan tangan ke air, tetapi air ke tangan. Ambil air, 1, 2, 3. Itu caranya. Fal yusinil wudu'a, baguskanlah wudu, sempurnakanlah wudu. Semuanya.
Ilal mirfaqoin, sampai sikunya. Nah, kalau sampai siku berarti min ibtida ila intiha an mujawazah ala isti'la fi dorfiyah ruba litakthir ruba litaklil ba lil ilsok kaf litasbih lam lil milki tambah huruf qasam wawu ba dan ta. Itu huruf jar. Min mulai dari ujung apa ini jari ilal mirfaqo ini sampai sikunya. Ila bimana ila intiha atau bimakna ma'a. Di situ istilah para ulama fikih itu. Kalau diartikan ilal mirfaqo ini sampai siku, cukup dengan sampai sini, sampai siku maksudnya. Tetapi para ulama apabila sampai siku tidak bisa sempurna membasuh siku kecuali dilebihi, maka ila bimana ma'a, serta ma'al mirfaqo ini serta sikunya. Tidak akan sempurna membasuh siku kecuali dengan cara melebihi. Malam yatimul wujub menurut usul fikihnya ila bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna membasuh siku kecuali dengan cara melebihinya, maka melebihi air dari siku jadi wajib. Nah, itu menerapkan usul fikih. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, wajib. Tangan ini paling sunil wudu. Kaki ilal ka'bah ini sampai dua mata kaki, sama seperti ini juga, seperti ila bimana ma'a. Kalau ilal ka'bah ini sampai berarti ada awalnya. Awalnya dari mana? Ujung jari kaki. Nah, jadi caranya begini, jangan maaf. Di sini. Nah, jangan dari air dari sini ke sini. Caranya itu, cara membasuh kaki itu. Umpamanya ini air mengalir. Nah, dari sini dulu dibasuh sampai sini. Jangan dari sini ke situ, tapi dari ujung jari kaki ke sini, ke mata kaki. Itu cara wudu. Paham ya? Ingat itu cara wudu. Fal yusinil wudu'a ilal ka'baini, redaksinya sampai atau serta dua mata kaki. Setelah beres wudunya yang sempurna, summal yusolli rokaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini perintah Rasulullah. Summal yusolli rokaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Ini perintah. Dalam ilmu fikih, dalam usul fikih disebut wal aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, tetapi di sini bukan wajib. Nah, tergantung. Ada lagi redaksi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Tikahilah yang kamu cintai, perempuan-perempuan yang kamu sayangi, 2, 3 dan 4. Perintah itu 2, 3, 4 diperintahkan oleh Allah harus menikahi. Itu bukan 1, 2 dulu pertama, 3 atau 4. Nah, itu ada perintah. Nah, perintah di situ bukan lil wajib, di situ bukan lil wujub. Nggak cuma pada dasarnya perintah itu adalah wajibnya. Amar itu ada amar lil wujub, ada amar lil ibahah, bahkan di lebah itu boleh saja, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ada termasuk amar untuk menunjukkan bahwa itu ada sunat, diatur dalam ilmu usul fikih di situ.
Jadi kalau kita mengkaji fikih harus dengan ilmu usul fikihnya. Kita mengkaji hadis harus dengan mustalah hadisnya. Nah, di situ kita tahu hadisnya, kedudukan tingkatan hadisnya itu apa. Hadis ini dhaif, maudhu, hasan, atau mauquf, atau sahih, atau mutawatir dalam mustalah hadis. Nah, setelah beres wudunya, laksanakan salat 2 rakaat. Setelah beres 2 rakaat, bagaimana niatnya dulu? Usolli sunatal liqada'i hajati. Silakan. Aku salat untuk melaksanakan kebutuhanku karena ada hajat, minta kepada rakaat ini mustaqbilal kiblati atau ka'bati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Biasa harus takbir dan harus salam, kemudian biasa Fatihah walaupun sunat tetapi baca Fatihah adalah jadi wajib. Maka yang benar baik dia waktu sholat wajib atau sholat sunat, Fatihah yang benar Fatihahnya, benar sholatnya. Baik sendiri maupun berjamaah, baik yang wajib maupun yang sunat harus benar membaca Fatihah. Bagaimana caranya? Belajar dan belajar. Maka ada tahsin, ibu-ibu ada tahsin, bapak-bapak ada tahsin. Tidak ada waktunya, datang ke rumah. Bagaimana caranya? Belajar supaya benar membaca Al-Quran, supaya benar membaca surat Al-Fatihah, baca Fatihahnya. Nah, jadi wajib walaupun sholat sunat, Fatihah jadi wajib. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya, baik sholat yang wajib maupun yang sunat, apabila tidak membaca Ummul Kitab. Setelah selesai sholat 2 rakaat, tsummal yasna, kemudian memuji Allah. Kata ingat pernah bareng satu panggung di waktu di itu tuh, pas saya baca Qurannya, si Akri ini ya, Ustadz Akri, nah kalau benar si Akri tahu. Dirayu Allah itu, kata dia tsummal yasna, maksudnya puji Allah itu disanjung supaya Allah sayang terhadap kita. Pertama, tasbihkan dulu Allah, hanya Allah yang maha suci. Karena Allah yang maha suci, bersihkan diri kita dengan istighfar. Tuh. Kan dianjurkan setelah sholat wajib maktubah itu jangan buru-buru pulang, baca dulu istighfar minimal 3 kali. Nah, maka kenapa dijaharkan? Karena supaya mungkin saja di antara kita yang belum faham, belum tahu, belum hafal bagaimana cara wirid yang sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama. Kita tinggal makannya saja, tidak memikirkan urutannya, tidak tahu kita mah. Oleh ulama ditertibkan. Aku mah sudah bisa, mau sir saja, silahkan. Mau sir, mau itu kan tidak masalah. Yang penting istighfar kepada Allah, baca. Tsummal yasna, puji Allah. Bagaimana dengan alhamdulillah? Bukan dengan alhamdulillah saja, apa saja. Kita memuji seorang nih, memuji anak siapa ini ganteng. Nah, itu menanyakan, disebutnya istifham takriri, menanyakan. Jadi istifham itu ada 2, istifham takriri dan istifham inkari. Ada banyak dalam Al-Quran. Afala takilun, apakah kamu tidak berpikir? Ada pertanyaan di situ, istifham takriri. Allah telah menciptakan bumi dan langit 7 dan bumi 7, langit 7, bumi 7 dan isinya. Umpamanya, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak mikir? Nah, itu istifham inkari. Ada istifham pertanyaan yang menetapkan. Lucunya ini dan pinter, anak siapa ini? Nah, itu istifham takriri. Pertanyaan menetapkan bahwa ini anak kita gitu.
Jadi minta muji kepada Allah. Wal yusolli ala nabi, setelah muji kepada Allah, istighfar, muji Allah, disanjung Allah. Wal yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam hadis, barang siapa yang berdoa kepada Allah tidak memakai salawat, maka doanya itu mardud, ditolak. Bersolawat di awal dan di akhir, gak usah panjang, kalau tidak bisa, tidak usah solawat tibil kulub dibaca, solawat kamilah dibaca, solawat dan minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal seperti itu, di awal dan di akhir baca solawat. Kalau bisa lebih bagus, banyak salawat itu. Nah, setelah membaca salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summal yakul, kemudian ucapkanlah, katakanlah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada' li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal? Kalau tidak hafal berarti jarang sholat hajat. Sholat hajat, la ilaha illallahul halimul karim. Saya di share misalnya di grup ya, di grup jamaah, di grup DKM Al Fajar. Nanti yang tidak ada di grup jamaah dikasih tahu temannya, insya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak yang harus kita sandarkan hati illallah kecuali Allah. Tidak ada yang memberi sesuatu illallah kecuali Allah. La ilaha illallah itu. Makhluk semuanya ditiadakan, la napi di situ. Tidak ada makhluk siapapun, presiden atau pimpinan dunia umpamanya, tidak ada kemampuan apa-apa. Illallah, hanya Allah. Al-Halim, Halim itu Allah itu yang santun, artinya yang mendalam, hilmin, seperti fabasyarnahu bi gulamin halim, kami memberi gembira kepada Ibrahim dengan diberi anak yang begitu sabar. Jadi hal hilim itu sabar yang mendalam, yang luar biasa. Al-Karim, yang mulia, yang suka memberi, jangankan dipinta, tidak dipinta pun Allah memberi. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada orang kafir pun diberi oleh Allah. Al-Karim namanya. Luar biasa Allah. Cuma harus ingat, dia di akhirat mah lain. Karena dia dalam dunia mah siapapun ya, dikasih sayang oleh Allah. Kemudian subhanallahi rabbil arsyil azim, setelah mentiadakan, mentauhidkan Allah, maha sucikan Allah. Maaf, tadi itu mentauhidkan Allah, la ilaha illallah itu hanya Allah, Allahnya satu, illallah. Setiap la napi apa? Ini menghafal Al-Quran atau menghafal hadis. Setiap ada kalimat la atau ma, la itu la napi atau ma napi, asal setiap ma napi atau la napi pasti mempunyai isbat. Kullu nafyin isbatun, setiap yang ditiadakan pasti ada isbat penetapannya. Illallah, kecuali Allah. Orang-orang atau manusia itu ada dalam kerugian, semuanya rugi. Illalladzina amanu, tuh kan itu apa namanya, kecuali orang-orang, ada isbatnya, kecuali isbat disebutnya, sidang isbat nih kan. Sidang isbat itu menetapkan tanggal satunya, itu isbat. Dari sabata ya asbata yusbitu isbatan. Setelah menetapkan Allah, mentauhidkan Allah,
mensucikan Allah dengan kalimat subhanallahi rabbil arsyil azim. Setelah mensucikan Allah, puji Allah itu dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu minta kepada Allah, as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah aku minta kepada engkau mujibati rahmatik, dengan segala yang menurunkan rahmat, dengan segala kasih sayangmu rahmat itu, wa azaima maghfiratik, dan kepastian ampunanmu. Wah, benar-benar engkau mengampuninya ya Allah. Nah, bukan hanya mengampuni kita dibaca pasti harus pasti ini, dipaksa Allah itu. Seperti maksanya anak terhadap orang tua pengen jajan, bagaimana? Bi, pengen jajan, kan udah tadi, pengen lagi Bi. Nah, enggak usah, buat besok. Ih, minta buat jajan 1.000 saja. Nah, tidak dikasih, nangis anak. Kita nangis baru angka. Nangisnya itu ingat utang paling. Benar. Aduh, makhluk ini baru nangis, punya utang. Gak apa-apa, minta kepada Allah supaya bisa cepat dibayar. Harus sampai nangis. Memuji Allah itu. Wa azaima maghfirati, kepastian ampunan engkau ya Allah. Wal ghanimata min kulli birrin, dan keberuntung ghanimah itu. Kalau yang sekarang mah harta karun, ghanimah itu. Ghanimah, keberuntungan orang yang mendapatkan harta karun itu luar biasa, untung berarti. Tapi itu mah jangan dikejar-kejar. Ada yang orang yang karena katanya Soekarno punya harta karun, dikejar, dicari. Jangan ditipu sama orang. Ini dengan syarat 10 juta keluar, nanti keluarnya 100 juta. Ada yang seperti itu, ada. Nah, dia mengejar wal ghanimata min kulli birrin. Jangan. Itu mah. Minta kepada ghanimah yang baik-baik. Wassalamata min kulli ismin, dan diselamatkan dari setiap yang menimbulkan dosa. La tada li dzamban illa ghafartah, dengan dosa tersebut jangan engkau tinggalkan aku dalam kesesatan, ada dalam dosa terus menerus, illa ghafartah, kecuali engkau mengampuninya. Nah, di situ ada dalam asma Allah itu adalah Ghafur dan Afun. Kalau Ghafur udah saya maafkan, tetapi masih ada asarnya. Ahli neraka di dalam jidatnya tertulis ahlunar di sini. Kemudian karena dia ada iman, walaupun kecil, sekecil apapun dia pasti akan masuk surga. Karena banyak dosanya dimasukkan dulu kalau Allah ke dalam nerakanya Allah. Habis dosanya diangkat oleh Allah. Nah, tetapi masih ada asarnya. Nah, Ghafur diampuni oleh Allah. Masih ada asarnya, masuk ke surga. Ada tulisan di sini ahlunar. Akhirnya pada nengok ahli surga, oi, ada ahli neraka tuh masuk surga. Akhirnya nangis dia, minta kepada Allah, ya Allah, aku malu, masa aku masuk surga? Ini di dalam jelas aku ada ahlunar. Minta lagi kepada Allah, dihapus oleh Allah al-afu. Jadi al-afu itu lebih hebat, lebih halus dibanding al-ghafur. Wala hamman illa farajtah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan illa farzah, kecuali engkau mudahkan atau gembirakan. Nah, jadi yang sulit-sulit berminta kepada Allah, salat 2 rakaat. Wala hajatan hiyalaka ridon, dan tidak ada kebutuhan yang engkau ridho kecuali engkau tunaikanlah, kecuali engkau memberinya dan mudahkanlah ya arhamar rahimin. Nah, itu doa di waktu salat hajat. Wazada Ibnu Majah fi riwayat, dan Imam Ibnu Majah menambahkan summa yas'alullaha min amri dunya wal akhirah ma yasa, dan kemudian setelah berdoa itu minta kepada Allah urusan dunia dan urusan akhirat. Tadi meminta sesuatu kita apa saja, setelah minta sesuatu minta lagi kepada Allah urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, sehingga dikumpulkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tidak bisa apa doa yang lainnya, itu saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam lisan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya pengen pajero umpamanya, bisa. Tata cara sholat tasbih. Nah, tadi sholat tasbih.
Waktu sudah habis. Pertanyaan? Beres salat itu. Jadi ada dalilnya ya salat hajat itu. Jadi kalau kita ada hajat apapun minta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bukankah tidur berbaring itu membatalkan wudu? Karena saya sering lihat ada orang habis tidur di masjid tidak wudu lagi, langsung mengerjakan salat. Ya. Kalau pengen tidur, tidurnya tidur